Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Miranda. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah dari kelompok kami, yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Dan hanya satu sperma saja yang dibutuhkan untuk membuahi ovum. Setelah itu, ovum dibuahi oleh zigot, berjalan keluar dari tuba Fallopi ke rahim, di mana ia akan berimpan ke dinding rahim, dan ini merupakan tanda-tanda kehamilan. Yang selanjutnya yaitu organ reproduksi manusia. Yang pertama yaitu alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut seminioverus. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin. Yang kedua yaitu saluran kelamin. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas epididymis. Setiap testis memiliki satu epididymis. Epididymis merupakan tempat menyimpan sperma sementara dan akan dilanjutkan ke vas deferens. Setelah itu vas deferens akan mengangkut sperma menuju ke kantong sperma. Yang ketiga yaitu kelenjar kelamin. Selain testis dan saluran kelamin, terdapat juga kelenjar kelamin yang terdiri atas vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan kantong semen atau kantong mani. Yang keempat yaitu penis. Penis merupakan organ kopulasi dan berada di luar rongga tubuh. Penis ini memiliki fungsi menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Di dalam penis terdapat ureter yang dikelilingi oleh jaringan erektil dengan banyak rongga dan mengandung pembuluh darah. Yang kelima yaitu skrotum. Skrotum ini merupakan kantung yang di dalamnya terdapat testis. Itulah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cici Delvia akan melanjutkan penjelasan dari saudari Atika Miranda, yaitu alat reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium merupakan alat kelamin yang menghasilkan ovum atau sel telur dan bersekresi hormon estrogen dan progesteron. Pada ovarium berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga badan di daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Reproduksi mulai pada saat masa pubertas. Setiap bulan ovarium akan melepaskan satu sel telur secara bergantian antara ovarium kanan dan kiri. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Sel tubuh penghasil sel telur disebut folikel. Setelah itu yang ketiga ada saluran kelamin. Pada saluran ini ada beberapa bagian, yaitu saluran telur rahim atau uterus, saluran telur atau oviduk berjumlah sepasang kiri dan kanan. Itu merupakan saluran bagi ovum menuju uterus dan tempat terjadinya fertilisasi. Ovum yang sudah dibuahi bergerak menuju uterus atau rahim. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Jika ovum tidak dibuahi, maka itulah akan terjadi menstruasi. Terus yang keempat ada vagina. Vagina memiliki fungsi sebagai saluran masuknya sperma dan tempat keluarnya bayi saat kelahiran. Terus ada juga fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama pada pria. Fungsi sistem reproduksi pada pria terutama untuk produksi dan penyimpanan serta mengantarkan sperma untuk pembuahan sel telur. Terus yang kedua pada wanita, fungsinya memproduksi sel telur dan mengandung bayi. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dan dalam proses reproduksi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fisiologi yang terjadi pada saat menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan fisiologis atau normal yang merupakan peristiwa pengeluaran darah, lendir, dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari uterus dan terjadi relatif teratur. Lama perdarahan ini biasanya 4-6 hari. Ada juga yang 2
2-9 hari. Menstruasi ini disebabkan oleh berkurangnya estrogen dan progesteron secara tiba-tiba, terutama progesteron pada akhir siklus ovarium bulanan. Yang kedua, penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi wanita, yang pertama ada endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium bagian belakang rahim, usus, dan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, perdarahan menstruasi yang deras, dan nyeri saat berhubungan seksual serta sulit hamil. Yang kedua, kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita ini dikenal dengan istilah kanker ginekologi. Beberapa jenis kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut, rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Yang ketiga ada miom. Miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia reproduktif. Gejalanya dapat berupa perdarahan dari vagina di luar masa haid, nyeri panggul, kram, atau nyeri pada perut, serta nyeri saat berhubungan seksual. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Pangestu. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Di sini adalah penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama itu adalah epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan ejakulasi dini, serta gangguan kesuburan. Yang kedua adalah gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. Yang selanjutnya itu adalah oocytes. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Oocytes adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Oocytes bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Sama seperti epididymitis, oocytes juga bisa menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.